Halo semua, semoga sobat semua sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Filter pemisah padatan atau kotoran pada kolam resirkulasi berfungsi untuk memisahkan padatan-padatan organik agar tidak kembali ke kolam ikan, sehingga kesehatan lingkungan kolam ikan terjaga dengan baik. Padatan-padatan atau kotoran-kotoran yang terakumulasi di dalam filter padatan atau separator tersebut mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi filter pemisah padatan atau separator filter tidak hanya sebagai pembersih kolam ikan, tetapi bermanfaat juga sebagai pengumpul nutrisi penting yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Bahkan nutrisi-nutrisi tersebut akan diproduksi setiap hari secara otomatis hanya dengan memasukkan satu bahan saja ke dalam kolam ikan, yaitu pakan ikan. Dengan demikian kita tak perlu ribet membuat pupuk organik terus-menerus secara konvensional ya. Bagaimana membuat filter separator dengan benar agar berfungsi dengan baik, sehingga tidak saja sebagai pembersih kolam ikan tetapi sebagai tangki produksi pupuk esensial bagi tanaman. Yuk langsung kita saksikan. Sebagian besar kotoran ikan yang dihasilkan harus dikeluarkan dari aliran limbah sebelum masuk ke kolam ikan kembali melalui filter separator agar kesehatan ikan terjaga. Akan tetapi akumulasi padatan juga sangat bermanfaat sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Sayang kalau dibuang begitu saja ya. Filter separator akan menampung kurang lebih 50% padatan atau kotoran-kotoran pada sistem kolam resirkulasi. Selebihnya menuju ke biofilter yang berisi media filter tempat mikroorganisme pengurai berada. Pada saat padatan didekomposisi oleh mikroorganisme pada biofilter, senyawa nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman dilepaskan ke air. Sobat dapat melihat bagaimana pentingnya filter separator dan biofilter di dalam hubungannya dengan terbentuknya senyawa nutrisi penting bagi tanaman di video sebelumnya yang berjudul sebagai berikut. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana membuat filter separator yang sangat penting bagi kesehatan kolam ikan maupun fungsinya sebagai tangki pengumpul nutrisi untuk tanaman kita ya. Untuk itu kita berikan bagaimana cara membuat dengan benar agar berfungsi dengan tepat. Jangan kemana-mana ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Shockdraft PVC 1,5 inci male and female 1 buah, Keni atau elbow PVC 1,5 inci 2 buah, T PVC 1,5 inci 1 buah, Shockdraft PVC setengah inci male and female 1 buah, ball valve atau stop keran PVC setengah inci 1 buah, pipa PVC 4 inci dan 1,5 inci secukupnya, dan drum plastik bekas cat tembok 25 kg untuk tangki penampung padatan. Drum plastik agak kotor, tetapi daripada dibuang lebih baik difungsikan ya. Volume drum plastik ini kurang lebih 25 liter ya, pas digunakan untuk filter pemisah padatan kolam ikan dengan tangki ikan bervolume 100 liter, dimana prosentase filter padatan harus sebesar 20-25% dari volume tangki ikan. Pertama-tama kita ambil potongan pipa PVC 1,5 inci terlebih dahulu. Pipa dipotong kurang lebih 15 cm. Gunanya untuk saluran input ke tangki padatan ya. Pasang keni atau elbow 1,5 inci pada satu sisi pipa PVC dan T 1,5 inci pada sisi lainnya, persis seperti contoh di video ya. Semuanya harus dilem dengan lem PVC atau silikon sealant ya.
Sekarang kita buat tabung silinder dari pipa PVC 4 inci untuk menghalang kotoran ikan yang masuk dari pipa input yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak tersebar ke seluruh tangki padatan. Jika tangki padatan tidak diberi tabung silinder penghalang kotoran atau padatan, maka kotoran yang masuk ke filter ini sebagian besar akan menuju ke biofilter, dan biofilter akan mengalami bioload yang membuat mikroorganisme tidak mampu menguraikan padatan secara keseluruhan, sehingga akan menyebabkan terakumulasinya gas metana dan amonia yang akan meracuni kolam ikan. Jadi kotoran atau padatan yang terbawa aliran air yang masuk ke separator atau filter padatan tersebut dihalangi untuk menyebar ke seluruh tangki oleh silinder, serta ria air menjadi teredam tidak menyebar ke seluruh bagian tangki. Kotoran atau padatan tersebut akan jatuh mengumpul di bagian bawah tangki ya, dan air yang menuju ke biofilter memiliki aliran yang tenang. Kita bisa mengambil kotoran atau padatan yang terkumpul di dalamnya dengan mudah, di mana kotoran atau padatan beserta airnya mengandung senyawa nutrisi yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Berikutnya, potong pipa PVC 4 inci kurang lebih 45 cm atau melebihi tinggi tangki padatan yang setinggi kurang lebih 38 cm ya. Buat lubang pada salah satu sisi pipa sebesar 1,5 inci untuk memasukkan pipa input. Potong sisi pipa lainnya berbentuk kaki-kaki seperti di dalam video. Gunakan cutter untuk memotong sela-sela kaki-kaki tersebut bila menggunakan pipa PVC yang tidak tebal. Jika pipa PVC tebal, gunakan gergaji ya. Bentuk akhirnya seperti terlihat. Sekarang kita lihat berapa tinggi ujung pipa input dari ujung kaki-kaki tabung silinder. Tingginya kurang lebih 14 cm. Jika kurang dari 14 cm atau lebih rendah, maka air cepat membentur dasar tangki padatan sehingga padatan atau kotoran terburai ke seluruh area tangki padatan. Seharusnya padatan atau kotoran yang masuk pada tangki bergerak lambat. Lebih baik lagi, tinggi ujung pipa input setengah dari tinggi tabung silinder. Sekarang beralih ke tangki penampung padatan ikan ya. Tangki padatan ikan berfungsi untuk menampung kotoran yang terbawa aliran air seperti kotoran ikan, bahkan ikan yang tidak termakan ataupun materi organik lainnya yang membusuk. Buat lubang 1,5 inci kira-kira hampir mendekati bibir tangki. Ini adalah lubang output untuk menuju ke unit filtrasi lainnya seperti filter biologi, tangki mineralisasi jika diperlukan, dan samteng. Untuk memudahkan pengambilan kotoran atau padatan, buat lubang setengah inci di bawah tangki untuk dipasang keran buangan nantinya ya. Berikutnya, rangkai pipa input dengan pipa silinder penghalang kotoran atau padatan. Pasang shock drat 1,5 inci male atau female pada pipa input untuk menghubungkannya ke sisi atau dinding luar kolam ikan. Shock drat 1,5 inci lainnya male atau female dipasang pada dinding dalam kolam ikan untuk memperketat sambungan pipa input. Sekarang kita pasang pipa output pada lubang output tangki padatan yang telah dibuat sebelumnya. Potong keni atau elbow 1,5 inci menjadi setengah bagian seperti terlihat di video. Masukkan pipa 1,5 inci dari bagian luar lubang output tangki dan rekatkan dengan potongan keni atau elbow dari bagian dalam lubang output tangki. Jangan lupa memberi lem silikon sealant pada bagian dalam dan luarnya agar tidak bocor ya. Terakhir, pasang shock drat setengah inci male dan female untuk saluran buangan padatan. Pasang juga stop kran atau ball valve. Jangan lupa untuk memberi lem silikon sealant untuk mencegah kebocoran. Kita rangkai menjadi satu kesatuan ya.
Setelah separator filter jadi, sobat dapat memasangnya seperti pada animasi kolam resirkulasi lengkap berikut ini ya. Demikian cara membuat filter separator yang sangat penting bagi kesehatan kolam ikan maupun fungsinya sebagai tangki pengumpul nutrisi otomatis untuk tanaman kita. Sobat dapat mengambil nutrisi yang terkumpul pada filter separator tersebut secara rutin untuk diberikan pada tanaman, seperti dijelaskan pada video sebelumnya yang berjudul sebagai berikut. Tonton video tersebut sampai habis ya, agar sobat memahaminya dan tidak bingung. Oke semua, sampai di sini videonya ya. Semoga sobat semua sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Sampai jumpa di video berikutnya.